Hello trader. Oke, malam ini saya akan berbagi insight lagi seperti biasa. Jadi kemarin ketika saya membuat konten yang ini tentang studi kasus SMLE. Nah, di sini saya lihat ada yang komentar karena mungkin saya membahas tentang market itu sepi, terus ada yang komen mungkin pada beli Bitcoin dulu. Nah, di sini saya balas sepertinya iya karena ada isu halving. Ya, jadi orang-orang pada pindah ke kripto, terutama Bitcoin. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman aja ya. Jadi mau masuk ke kripto, ada hal-hal yang mungkin perlu kalian tahu. Yang pertama, itu jelas marketnya buka 24 jam dan selama 1 minggu penuh. Yang kedua, di sini jelas itu high risk high return karena ini satu dunia dan pergerakannya itu liar juga. Yang ketiga di sini itu konsepnya supply and demand. Karena ini koinnya terbatas, layaknya jumlah lot di pasaran, semakin sedikit koin yang tersedia, kalau misalkan peminatnya tinggi, alhasil harganya akan naik. Terus selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan bahwa ada beberapa prediksi harga Bitcoin, mungkin aja ini termasuk berita-berita yang sudah keluar. Ini Rabu 6 Maret, ini juga sama, ini bahkan dari Desember tahun lalu ini sudah ada beritanya. Bitcoin diperkirakan masih menanjak. Ini 16 April 2024 untuk prediksinya katanya. Dan masih banyak lagi berita-berita yang memberitakan bahwa Bitcoin akan halving. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya bukan maksud untuk menggurui atau tebar fear lah. Jadi di sini saya akan netral saja. Ini silakan kalau misalkan kalian ingin beli ya wes nggak apa-apa. Kalau saya di sini hanya memberikan mungkin warning atau reminder supaya nanti tidak kaget. Jadi kita berbicara dulu. Nih dulu juga sempat Bitcoin itu tersentuh di 63.000, 66.000, 66.000 dolar berarti ya. Kurang lebih itu berapa? 1 miliar juga ya. Nah, jadi kalau saya hitung, nah ini November ya. November 2021 itu dia mengalami penurunan. Penurunannya ini cukup curam juga saya lihat. Kita cek penurunannya itu seperti apa. Di sini dia mulai menurun, naik rebound sedikit, turun lagi ya, rebound dikit, turun lagi, rebound dikit, turun lagi. Ini terus menurun sampai dasarnya itu ada di level harga 15.000. Dia turun dari berapa? 67.000 ke 15.000. Berarti ini penurunannya sangat curam. Ini kurang lebih berapa persen? Kurang lebih 76% penurunannya. Mudah-mudahan ini valid untuk tarik datanya. Dari 67, berarti kalau kita hitung secara kalkulator, dari 67.000 kurang 15 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dia turun sebesar 52.000. Itu dulu sampai terakhirnya itu di 2022, paling rendahnya di sini mungkin ya 21 November 2022 di level harga 15.475. Nah, sekarang di sini dia melakukan kenaikan, ada koreksi, naik lagi, di sini sideways sebentar, naik lagi, sideways lagi, drop sedikit. Ya itulah lika-likunya ya, dan baru terlihat ini dia itu langsung naik juga sekarang sampai ke berapa? Ke 67. Berarti dia akan break high sebelumnya. Dia mau ATH lagi nih. Nah, di sini sudah jelas. Jadi, meskipun Bitcoin sekarang sedang rally ya, dan sedang di resist ya, saya lihat karena dulu sempat ada high-nya dulu di level berapa? Di tahun 2021. 9 November di 2021 itu di high-nya di 6899 high-nya. Nah, sekarang posisinya dia di tertingginya 6933. Berarti udah break apa belum? Udah ya, dia udah ATH. Dia sempat ATH tapi belum kuat, dia belum konfirmasi bahwa akan lanjut naik. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi, apalagi kalau buat yang baru masuk atau yang ikut-ikutan, saya menghimbau untuk mungkin menunggu konfirmasi. Kalau misalkan memang mau nyoba masuk di Bitcoin ini, jelas untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, ini menurut saya bahaya. Kenapa? Karena dia baru ATH, dan saya rasa dia butuh untuk konfirmasi dulu. Dia untuk turun dulu, bukan konfirmasi maksudnya.
dia butuh koreksi karena di sini kenaikannya terlalu curam ya, apalagi dari Oktober lalu sampai sekarang ini udah naik sekitar 150%. Berarti yang tadi ini salah, yang ini salah nggak valid. Ini kurang lebih dia naik 150%. Pokoknya dia turunnya jauh banget ya. Itu intinya. Nah, ya yang ini sekarang dia udah naiknya tinggi juga. Dan terlihat di sini terlalu cepat tuh kenaikan Bitcoin. Berarti kalau misalkan memang dia ingin lanjut, ya dia harus bisa pullback di area 67.136 kurang lebih. Kalau dia koreksi berarti dia harus uji dulu area sini nih, 58 atau ke sini, ke 50. Nah, ini ATH dan belum bisa close di atasnya berarti ada kesempatan untuk entry di area 58.000 atau 50.000. Ini menurut saya lebih worth it untuk nunggu. Jadi meskipun kita istilahnya ikut-ikutan orang atau misalkan ingin buy momentum, saran saya mending jangan kejar di 67.000. Kalau mau ditunggu di 58.000 atau di 50.000 karena saya rasa dia butuh koreksi dulu ya, dia ngayun dulu ke sini baru lanjut naik. Kalau misalkan memang nggak bisa langsung pullback di area 67.000 seperti itu. Oke, saya sedikit cerita aja. Jadi memang dulu juga saya sempat beli, ya ini iseng aja ya dulu. Itu April ya, April lalu tahun 2021 ini saya beli Doge ya, ini iseng aja. Saya jual di 900. Nah, di sini kebetulan nggak ada riwayatnya saya beli di berapa. Nah, di sini mungkin saya sempat cuan juga. Lihat betapa volatilnya di kripto. Selang 6 hari dari 900, harganya sudah menjadi 5.000. Berarti udah 5 kali lipat dia naik. Nah, di sini saya beli, ya ini saya juga iseng karena ada pom-pom dari Elon Musk. Ini saya beli di 5.178, ya ini saya beli jam 8 ya, saya jual besok. Ini saya hold sehari aja. Saya jual di 6.400. Ini begitu cepatnya respon market seperti itu. Sebenarnya ada lagi ya, saya coba buka Shiba ya, Shiba Inu, saya ada di Binance, saya lupa, lagi verifikasi juga, saya pengen share ya, nanti kalau misalnya Binance-nya udah kebuka, nanti saya kasih tahu. Saya sempat beli Shiba Inu, dan sempat beli XRP yang sebagainya. Ya kalau saya tahu ya, kalau saya tahu bisa di-hold itu kayaknya saya bisa jadi jutawan. Karena dulu saya beli justru pada saat 0,00 sekian ya, sekarang udah 0, berapa. Itu kalau diprediksi saya lihat di TikTok ada yang ngitung kalau dulu saya beli 1 juta, sekarang menjadi 100 berapa juta gitu. Nah itu mungkin ya balik lagi ya, karena dulu saya nggak ngerti, ya jadi saya asal beli, cuan dikit langsung keluar. Seperti itu. Nah mungkin di sini saya yang menjadi garis bawahi, jadi karena ini di mana-mana. Nah di sini ada ya, hitung mundur, nah ini udah ada ya hitung mundur, Bitcoin halving, sisa 39 hari lagi katanya. Ini perkiraannya seperti itu. Nah, yang harus jadi hati-hati, di sini saya hanya mengingatkan saja. Jadi kalau misalkan memang Bitcoin ini menarik, ibaratnya kalau kita menemukan emas di pinggir pantai, itu kalau misalkan memang berharga atau memang bagus ya, itu biasanya saya keep sendiri. Saya nggak akan gembar-gembor di mana-mana. Nah, saya di sini takutnya ya, jadi dulu bisa terjadi, saya takutnya terjadi lagi, itu yang penurunan pada saat 2021 lalu. Jadi ketika rame di pom-pom, malah dipakai untuk jualan. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi silahkan pikirkan, batasi resikonya, jangan sampai all in di Bitcoin. Begitu aja dari saya, yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Intinya Bitcoin menarik, tapi tetap harus bisa jaga porsi, jangan terlalu pede juga. Karena kalau Bitcoin ini saya rasa memang untuk jangka panjang banget. Jadi kalau untuk berharap bisa cuan instan, mending jangan. Karena resikonya pun di sini sangat high risk. Silahkan pertimbangkan baik-baik. Kalau mau nyoba silahkan, tapi jangan all in. Baik, mungkin penjelasannya seperti itu. Dan don't forget for like, comment, subscribe, and share. Bye.